Halo teman-teman, belakangan ini isu soal pembubaran DPR lagi ramai banget dibicarakan. Banyak orang yang marah, kecewa, bahkan ada yang bilang, udah bubarin aja DPR. Tapi pertanyaan besarnya, emang bisa DPR itu dibubarkan? Dan kalaupun bisa, apa yang akan terjadi setelahnya? Nah, menariknya, di dunia ini memang ada beberapa negara yang pernah membubarkan parlemen mereka. Ada yang karena konflik politik, ada yang karena presidennya kuat banget. Bahkan ada yang karena rajanya nggak cocok sama wakil rakyatnya. Di video ini saya mau cerita 5 negara yang pernah bubarkan parlemen. Dan kita coba ambil pelajaran, apakah hal itu mungkin juga terjadi di Indonesia? Pertama, Thailand negara langganan krisis. Kita mulai dari Thailand. Kalau ngomongin Thailand, kita nggak bisa lepas dari kata kudeta. Ya, negara ini udah berkali-kali ganti pemerintahan lewat kudeta militer. Parlemennya udah sering banget dibubarkan. Yang terakhir, tahun 2023, Raja Thailand membubarkan parlemen atas permintaan Perdana Menteri waktu itu, Prayut Chan-o-cha Alexandria, biar bisa bikin pemilu baru setelah gelombang protes besar-besaran. Tapi masalahnya, meskipun parlemennya dibubarkan dan diganti dengan yang baru, konflik politik Thailand nggak pernah benar-benar selesai. Setiap kali ada yang nggak cocok, ya diulang lagi siklusnya. Pelajarannya apa? Membubarkan parlemen itu bukan solusi permanen, cuma tombol reset sementara. Kedua, Pakistan ketika presiden melawan parlemen, sekarang pindah ke Pakistan. Tahun 2022, Perdana Menteri Imran Khan menghadapi mosi tidak percaya. Daripada jatuh, dia minta presiden untuk membubarkan parlemen. Presiden setuju, tapi kemudian Mahkamah Agung turun tangan dan bilang, nggak bisa gitu dong. Nggak sah. Jadilah parlemen kembali dibuka dan Imran Khan akhirnya benar-benar jatuh dari kursi Perdana Menteri. Pelajaran dari Pakistan jelas banget. Kekuatan pengadilan itu penting untuk jadi penyeimbang. Kalau nggak ada, presiden bisa seenaknya bubarin parlemen kapan saja. Ketiga, Sri Lanka krisis konstitusi. Kasus berikutnya ada di Sri Lanka tahun 2018. Presidennya Maithripala Sirisena tiba-tiba memecat Perdana Menterinya. Nggak berhenti di situ, dia juga membubarkan parlemen. Apa yang terjadi? Negara langsung kacau. Demo besar-besaran, krisis politik, sampai akhirnya presiden dipaksa mundur. Kenapa bisa begitu? Karena konstitusi Sri Lanka lemah dan gampang dimanipulasi. Presiden bisa ambil langkah ekstrem tanpa batasan jelas. Pelajarannya, kalau aturan dasar negara lemah, kekuasaan bisa disalahgunakan kapan saja. Keempat, Kuwait bubarin parlemen jadi kebiasaan. Sekarang kita geser ke Timur Tengah, ke Kuwait. Kuwait ini unik. Mereka punya parlemen, tapi juga masih kerajaan. Setiap kali ada konflik antara parlemen dengan pemerintah atau keluarga kerajaan, solusinya simple. Parlemen dibubarkan. Ini udah berkali-kali terjadi. Hampir jadi tradisi politik. Akibatnya, politiknya jalan di tempat, rakyat makin frustrasi, dan demokrasi nggak pernah benar-benar tumbuh. Pelajarannya jelas, kalau pembubaran parlemen jadi kebiasaan, negara nggak akan pernah maju. Kelima, Prancis versi legal terakhir. Kita ke Eropa. Prancis. Di sini ceritanya agak beda. Presiden Charles de Gaulle tahun 1962 dan 1968 pernah membubarkan parlemen. Bedanya apa? Ini sah secara konstitusi. Kenapa? Karena sistem Prancis semi-presidensial. Presidennya punya kewenangan resmi untuk itu. Dan ketika parlemen dibubarkan, langsung diadakan pemilu baru. Hasilnya, Prancis justru dapat legitimasi baru dan bisa melanjutkan pemerintahannya dengan lebih stabil. Pelajarannya, kalau ada dasar hukum yang jelas,
pembubaran bisa jadi cara riset politik yang sehat. Pelajaran untuk Indonesia. Nah, setelah kita lihat tadi 5 negara yang pernah bubarin parlemennya, sekarang kita balik ke pertanyaan besar. Kalau Indonesia gimana? Jawabannya jelas banget. Indonesia nggak bisa bubarin DPR. Kenapa? Karena konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, sudah ngasih pagar kuat. Pasal 7C bilang Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Artinya apa? Sekuat apapun presiden, segede apapun tekanan politiknya, dia tetap nggak punya tombol delete buat DPR. Kenapa dibuat begitu? Supaya negara kita stabil, supaya nggak gampang jatuh ke krisis politik kayak Thailand atau Sri Lanka. Jadi teman-teman, itulah cerita 5 negara yang pernah bubarkan parlemen mereka. Ada yang gagal total, ada yang kacau, ada juga yang berhasil karena punya aturan jelas. Untuk Indonesia sendiri, yang lebih penting adalah bikin DPR bekerja sesuai fungsinya, transparan, dan benar-benar mewakili rakyat. Sampai ketemu lagi dengan video berikutnya yang selalu menambah pengetahuan dan cerita setiap minggunya di channel Storypedia kita.